Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali shalom. Shalom. Haleluya, kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali di tempat ini. Amin. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami hadir ke tempat-Mu Tuhan Yesus untuk memuji, memuliakan Engkau. Bila Engkau melawat setiap kami yang hadir Tuhan. Bila Engkau memenuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Bila Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu, Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mau rasakan lebih lagi hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Mau lebih lagi untuk memuji Engkau. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku,
Lebih lagi di hadapan Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan. Saat kami sembah Tuhan, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Lebih lagi di hadapan Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Bila kami sama-sama menyembah Engkau ya Bapa. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami angkat hati kami bersama-sama menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Bila kami sama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan. Lebih lagi di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan suara-suara yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kau yang layak kami sembah di tempat ini Tuhan. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami muliakan di tempat ini. Nama-Mu besar, Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu dimuliakan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah berubah dalam hidup kami sampai hari
menyembah di hadapan-Mu, merendahkan hidup kami, merendahkan hati kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hormat akan Engkau, ku kagum. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum. Hormat akan Engkau, kami kagum. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Jemaat saja yang nyanyikan lagu ini, ku kagum hormat. Yes Tuhan, kami kagum hormat akan kami kagum hormat akan kebesaran dalam kagum hormat. Yes Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. yang layak dipuji. Ku kagum akan. Lebih lagi di hadapan Tuhan, saya undang Tuhan untuk beri bersama-sama. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Ku kagum hormat. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan, akan kebesaran. Dan kami mau siapkan hati kami lebih lagi untuk memuji, memuliakan Engkau di tempat ini. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Boleh berikan salam ke kanan kiri, katakan kongsi-kongsi. Minggu kemarin kita secara bersama-sama merayakan tahun baru Imlek. Dan kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kita tahun yang baru, amin. Dan kita mau terus bersyukur karena kita percaya berkat Tuhan terus bercurah atas setiap hidup kita, amin. Mari sama-sama kita mau sorakan haleluya. Haleluya. Katakan, Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
sama-sama sorakan dengan iman. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama lambaikan tangan, kita nyanyikan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Kita mau lebih lagi bersyukur kepada Tuhan kita. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Boleh lebih lagi kita menari di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyikan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi sama-sama bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi boleh kita sama-sama satukan suara kita. Kita bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Biar musik terus memuji Tuhan. Kita mau menari di hadiratnya. Amin. Boleh sama-sama kita mau sorakan haleluya. Dengan bahasa Mandarin boleh saudara-saudara kita katakan. Chanmeju, haleluya. Chanmeju, haleluya. Haleluya. Boleh sama-sama katakan Chan Meishu. Chanmeju, haleluya. Chanmeju, haleluya. Haleluya. Saya undang kita sama-sama lambaikan tangan kita sekali lagi. Chanmeju, haleluya. Chanmeju, haleluya. 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 Chanmeju, haleluya. Haleluya. Boleh sama satukan suara kita nyanyikan. Haleluya. Sekali lagi nyatakan. Haleluya. Amin. Boleh sekali lagi suarakan haleluya. Kita mau terus memuji menyembah Tuhan kita. Karena dia raja di atas segala raja. Dia yang layak menerima semua pujian ini. Amin. Saya rindu melihat semua tangan-tangan terangkat. Kita mau berikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari semua yang bersyukur nyanyikan. Boleh Bapak Ibu dengan satu suara kita sama-sama nyatakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, oh, dia yang
Tuhan yang bangkit. Boleh katakan amin. Kita mau angkat pujian ini dari awal dengan lebih semangat lagi. Sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang perkasa. Katakan Tuhan kekuatan kita, Kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku. boleh sekali lagi kita nyatakan Tuhan kita percaya. Kau Yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. katakan Tuhan kita bangkit. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal kemuliaan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat di Katakan kasihnya. kasih tiada tara. Berkata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini, amin. Kita percaya Tuhan kita bertahta di tempat ini, amin. Amin. Boleh dengan satu suara kita bersama-sama nyatakan Tuhan kita percaya. Kau Yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. sekali lagi nyatakan Tuhan kau berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal kemuliaan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau Sekali lagi nyatakan kasih Tuhan. kasihmu tiada tara. Bertata kau Tuhan Rajaku. Amin. Ini iman kami Tuhan bahwa Engkau yang bertahta di tempat ini. Sama-sama sorakan. Kau ngajak kita. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik sekali lagi untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami menyiapkan hati kami lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Mendengarkan firman, mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Memberikan kami kekuatan. Terima kasih Yesus. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Ku lihat kemuliaan-Mu, ku mencari wajah-Mu. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Ku lihat kemuliaan-Mu menerangi hidupku. Segala yang ku ingini ku temukan di dalam-Mu. Kasih
kasihmu, cintamu tak pernah berhenti. Segala yang ku ingini ku temukan di dalammu, kasihmu, cintamu tak pernah berhenti. Berikan kemuliaan terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku berdiam di kakimu, masuki hadiratmu, ku lihat kemuliaanmu, Ku lihat kemuliaanmu, ku mencari wajahmu. Ku berdiam di kakimu, masuki hadiratmu, ku lihat kemuliaanmu, menerangi hidupku. Segala yang ku ingini ku temukan di dalammu, kasihmu, cintamu tak pernah berhenti. Segala yang ku ingini ku temukan di dalammu, kasihmu, kasihmu, cintamu tak pernah berhenti. Segala yang, segala yang ku ingini ku temukan di dalam kasihmu, kasihmu, oh cintamu, cintamu tak pernah berhenti. Segala yang ku ingini ku temukan di dalammu, kasihmu, cintamu tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti. Kasihmu Tuhan tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tak pernah berhenti. Segala yang ku ingini ku temukan di dalammu, kasihmu, cintamu tak
menyampaikan firman dengan judul Menjadi Pribadi yang Bertanggung Jawab. Saudara sekalian, tema kita sepanjang tahun ini adalah hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Dan salah satu sikap yang sangat penting untuk kita menjadi pribadi unggul yang berdampak adalah berani bertanggung jawab. Sir Winston Churchill yang adalah mantan Perdana Menteri Inggris pernah berkata, "The price of greatness is responsibility." Harga dari kebesaran adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesediaan melaksanakan tugas atau kewajiban dengan sungguh-sungguh serta menerima akibat dari perbuatannya. Entah itu baik ataupun buruk. Jadi kalau kita serius, sungguh hati mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, kita disebut orang yang punya responsibility. Dan kita juga bersedia menerima akibat dari segala tindakan kita, entah positif atau negatif. Salah satu orang yang saya lihat bertanggung jawab dalam Alkitab, walaupun dia bersalah, adalah Yunus. Dia disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, tapi dia berontak, dia malah lari ke Tarsus. Dan apa yang terjadi? Badai tofan hampir menenggelamkan kapal, sehingga orang-orang menjadi sangat ketakutan. Lalu kaptennya berkata, ini jangan-jangan ada orang bikin dosa sama Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu diundi, yang kena adalah Yunus. Lalu kapten kapal berkata, kamu bikin ulah apa sama Tuhan? Dia bilang, memang ini salah saya. Saya disuruh Tuhan membawa berita pertobatan kepada orang Niniwe, tapi saya tidak mau. Saya pergi ke Tarsis. Jadi supaya kamu gak mati semuanya karena kapalnya karam, lempar saja saya ke dalam lautan, maka badai akan tenang. Ini orang tanggung jawab, saudara sekalian. Walaupun dia melakukan kesalahan, dia tidak lempar kesalahan kepada orang lain. Nah, selain contoh dampak buruk dari apa yang kita kerjakan, Alkitab juga dipenuhi dengan teladan, contoh-contoh orang yang bertanggung jawab, berhasil, dan berguna. Salah satu contohnya adalah Yusuf. Dalam Kejadian pasal 5 dan 6 dikatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi Yusuf kerja sebagai budak di Mesir, di rumah seorang pembesar namanya Potifar. Dan dia dijadikan sebagai pengelola dari segala harta milik daripada Potifar. Dan sejak Yusuf bekerja, dia membuat semuanya secara excellent dan bagus. Sehingga tuannya tidak pernah dirugikan, malah diuntungkan melalui kehidupan Yusuf. Saya berdoa kalau saudara jadi karyawan di sebuah perusahaan, engkau tidak membawa kerugian di dalam perusahaan di mana saudara bekerja. Tapi saudara membawa kemajuan, keuntungan, sehingga orang akan melihat memang beda. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus punya kinerja yang sangat baik. Karena dia melakukan bukan untuk manusia, tetapi dia melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, jadilah pribadi yang bisa diandalkan. Salah satu contoh yang lain adalah Daniel. Dikatakan dalam Daniel 6 ayat yang keempat, Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, spirit of excellence. Dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Maka Daniel ini, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan
padanya. Saudara, Daniel ini berusaha dijatuhkan oleh lawan politiknya. Diaudit bersih. Mau OTT, operasi tangkap tangan, gak ada celahnya. Karena apa? Punya spirit of excellence. Ada banyak orang pikir kalau kita menjadi orang yang berguna itu karena karakternya yang baik. Dan yang mengajarkan hal ini bukan hanya di dalam kekristenan, di non-Kristen juga. Karakter itu lebih daripada karisma. Tapi saya mau bilang ada sesuatu yang lebih dalam daripada karakter. Yaitu roh. Spirit of excellence. Karena karakter bicara tentang sikap yang baik terutama dalam hubungan kita dengan orang lain. Tapi roh merupakan relasi kita dengan Tuhan. Spiritualitas bukan cuma agama. Indonesia dikenal di dunia sebagai salah satu negara yang sangat beragama. Tapi korupsi paling besar saudara-saudara. Beras dioplos, minyak dioplos, apalagi otaknya juga dioplos saudara sekalian. Nah, ada banyak orang beragama tapi tidak takut akan Tuhan. Makanya Alkitab mengajarkan hiduplah takut akan Tuhan. Artinya tidak mau melukai hati Tuhan. Hidup tidak gegabah karena ada mata Tuhan yang melihat setiap perbuatan bahkan hati kita. Kalau saudara lihat gambar di depan yang merupakan core, center, inti dari orang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Dia punya roh yang luar biasa. Dari roh yang luar biasa itu muncul karakter yang baik, good character. Kemudian ada wisdom, hikmat yang Tuhan berikan. Ada skill, keterampilan yang dia miliki. Dan ada performa yang baik ketika dia menampilkan apa yang dia lakukan di hadapan orang lain. Makanya yang perlu kita bangun di dalam kehidupan ini bukan cuma skill, tapi karakter yang baik. Dan bagi kita orang percaya, kunci daripada karakter yang baik adalah sikap takut akan Tuhan. Spiritualitas, roh yang excellent, roh yang luar biasa. Saudara-saudara, kita juga membaca dalam Alkitab, Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Ada orang dapat 5, dia kembangkan jadi 10. Ada orang dapat 2, dia kembangkan jadi 4. Mereka adalah para penata layan, pengelola, para hamba yang bertanggung jawab. Tapi bagaimana dengan hamba ketiga? Dia simpan di dalam tanah, dia tidak menggunakan talenta itu sehingga dia dimurkai oleh tuannya. Makanya Tuhan tidak suka kita jadi orang yang lari dari kenyataan, menolak bertanggung jawab, tapi Tuhan mau kita punya responsibility. Nah, beberapa ciri dari orang yang bertanggung jawab antara lain, dia akan menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Tidak suka mengulur waktu, tidak suka menunda-nunda. Dia akan membuat keputusan yang bijaksana, yaitu yang adil, yang tidak merugikan semua pihak yang terlibat. Orang yang bertanggung jawab menepati janji, tidak ingkar janji. Alkitab berkata, orang benar itu adalah orang yang pegang janji walaupun rugi. Kalau saudara sudah berjanji kepada seseorang, tepati. Aduh, tapi harganya sekarang naik, saya ambil dari luar juga nggak segitu sekarang. Tapi kan kita sudah pernah janji, apalagi kalau orang itu sudah kasih DP kepada saudara. Saudara boleh saja bilang, aduh ini sudah naik dan sebagainya. Tapi itu tanggung jawab saya. Dagang itu kadang-kadang bisa untung, kadang-kadang bisa rugi, saudara sekalian. Namanya orang dagang. Makanya kita harus pegang janji. Kalau saudara tidak pegang janji, mungkin kelihatannya dalam kasus itu saudara mendapatkan sedikit keuntungan lebih. Tapi orang kalau tidak lagi percaya, maka habis hidup kita. Makanya hidup ini mesti pegang janji. Apa yang dipegang? Omongan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, itu yang kita juga harus lakukan. Orang yang bertanggung jawab menerima kesalahan. Tidak suka menyalahkan orang lain. Nah di gereja kadang-kadang banyak orang suka menyalahkan orang lain. Kenapa kelompok selnya nggak maju?
pada males yang ikut dalam kelompok saya. Saudara-saudara, padahal kalau kita melihat dalam diri kita, iya, saya harus melayani dengan lebih rajin. Karena saya harus menelpon mereka lebih giat. Mungkin saya kurang concern karena beberapa waktu terakhir pekerjaan bertumpuk. Tapi ini tanggung jawab yang saya terima bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Dan saya akan membenahi diri. Saya percaya itulah sikap orang yang akan dipercayakan perkara yang besar. Karena siapa yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih dalam perkara yang besar. Nah, hari ini kita perlu belajar juga dari teladan seorang pribadi yang paling bertanggung jawab, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya mau kontraskan antara Adam yang pertama yang jatuh dalam dosa dan Adam yang terakhir atau Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus yang hidup kudus, bertanggung jawab terhadap apa yang Bapa tugaskan kepada dia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan perbandingan dua Adam ini. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yang pertama kali hidup di atas muka bumi adalah Adam. Tetapi Yesus, Adam terakhir, Adam kedua, itu memberikan roh yang menghidupkan. Artinya siapa yang bertobat dari dosa dan percaya kepada dia, rohnya akan kekal selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Nah, sekarang lihat perbandingan dari Adam pertama dan kedua atau Yesus. Tanggung jawab kepada Allah. Allah berkata kepada Adam, jangan makan buah yang di tengah. Pada waktu engkau makan, engkau akan mati. Dia tidak taat. Dan ketika dia makan, dia berkata, kamu makan buahnya, Adam? Dia bilang, istri saya yang nyuruh. Dan istri kan dari Tuhan juga. Dia nyalain istri, dia nyalain Tuhan. Kenapa di keluarga seringkali banyak keributan? Karena suami tidak berkata, tanggung jawab berhenti di sini. Saya yang harus bertanggung jawab. Kalau anak nakal saya yang tanggung jawab. Kalau keluarga kekurangan makan saya yang tanggung jawab. Tanggung jawab harus berhenti pada saya sebagai kepala keluarga. Atau sebaliknya saudara bilang istri yang salah, anak yang bodoh, pembantu yang tidak kerjakan tugas. Kenapa kita sebagai kepala keluarga tidak mengajar mereka untuk melakukan tugas dengan baik? Bandingkan dengan Yesus. Dia berkata bukan kehendakku Bapa yang jadi, tapi biar kehendakmu yang jadi. Dia taat kepada apapun yang Bapa perintahkan, bahkan dia rela menanggung dosa manusia. Betapa kontrasnya. Hidup seperti Adam pertama dan Adam yang terakhir yaitu Yesus. Bagaimana tanggung jawab kepada keluarga? Adam gagal memimpin dan melindungi keluarga dari godaan dosa. Karena yang dapat perintah untuk tidak makan buah itu bukan Hawa, tapi Adam. Dan bukankah sebagai kepala keluarga Adam harus mengajar istrinya supaya hidup takut akan Tuhan, tidak melanggar perintah Tuhan. Tetapi dia tidak memproteksi keluarganya dari kemungkinan berbuat dosa. Akibatnya mereka diusir dari Taman Eden yang kemudian berubah jadi Taman Edan. Dan kita sedang hidup dalam taman yang makin edan hari-hari ini. Beda sekali dengan Yesus, Adam yang terakhir. Pada waktu Yusuf meninggal dunia karena setelah Yesus berusia 12 tahun dia dibawa ke bait Allah. Setelah itu kita tidak mendengar catatan Alkitab apapun tentang Yusuf. Jadi kemungkinan besar Yusuf meninggal beberapa waktu setelah Yesus berusia 12 tahun dan dibawa ke bait Allah. Dan apa pekerjaan Yusuf? Tukang kayu. Dengan pekerjaan itu dia membiayai hidup untuk dirinya, untuk istrinya Maria dan juga untuk anak-anaknya. Karena hasil daripada pernikahan Yusuf dan Maria lahir beberapa orang anak laki-laki dan perempuan. Kalau Yesus bukan anak Yusuf karena dia dikandung di dalam rahim Maria oleh karena Roh Kudus yang memberikan secara ilahi. Tapi lihat, ketika Yusuf meninggal,
Apakah Yesus bilang, oh saya mau pelayanan, saya mau khotbah kemana-mana. Soal tukang kayu ini bukan panggilan saya. Dia tidak melakukan itu. Dia bekerja sebagai tukang kayu. Saya percaya dia tinggal di kota Nazaret dan dia punya perusahaan furniture. Mungkin mereknya Haleluya. Saya rasa semua meja makan atau sebagian besar pintu-pintu dari orang-orang yang tinggal di Nazaret made in Jesus. Dan kalau Yesus bilang, oke, saya sanggupi ini 1 bulan, maka dia akan selesaikan 1 bulan bahkan kurang daripada itu. Apakah Yesus cari untung dalam pekerjaan? Tentu saja, masa digratiskan semuanya, saudara-saudara. Dia akan harus mendapatkan uang untuk membiayai keluarga. Tapi dia setia dengan janjinya. Kalau dia bilang misalnya, ini pakai kayu jati, maka atasnya, luarnya, dalamnya semua kayu jati. Saudara-saudara, dan berapa tahun Yesus jadi tukang kayu? 30 tahun. Menggantikan peran Yusuf untuk menolong Maria ibunya dan adik-adiknya. Banyak orang bilang begini, oh saya mau dipanggil sebagai orang yang rohani, saya mau masuk sekolah Alkitab, saya hanya mau khotbah, saya tidak mau bantu apapun yang ada di dalam rumah, di dalam keluarga. Keliru sekali. Berapa tahun Yesus melayani? 3,5 tahun. Berapa tahun dia jadi tukang kayu? 30 tahun. Tahukah saudara, dalam tugas-tugas yang biasa dan sederhana, sebetulnya Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita bisa diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam perkara rohani. Kalau engkau tidak setia dalam urusan sehari-hari, bagaimana hal-hal ilahi Tuhan bisa berikan kepada kita. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh saya pokoknya mau pelayanan, mau khotbah, tapi dia nggak pernah beresin kamar tidurnya, nggak pernah sapu-sapu atau membersihkan rumah, menolong orang lain. Itu orang ngeroh dan nggak akan jadi hamba Tuhan yang benar orang seperti itu. Harus setia di dalam perkara yang kecil, dalam perkara yang tampaknya sekuler, tampaknya duniawi. Saudara, Yesus nggak bilang, saya kan datang ke dunia untuk menjadi juru selamat dunia. Ngapain saya gergaji kayu 30 tahun lagi. Dia tahu ada tanggung jawab, responsibility yang dia harus lakukan kepada keluarga. Yang berikutnya kita melihat selain tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada keluarga, juga ada tanggung jawab kepada pekerjaan. Adam lalai tidak memelihara taman Eden dari godaan si jahat sehingga dia diusir. Sedangkan Yesus di kayu salib berkata, it is finished, sudah selesai. Saudara-saudara, luar biasa ya. Dia bisa bilang sudah selesai. Apakah semua orang sakit sudah disembuhkan? Apakah semua orang yang berdosa sudah bertobat? Belum. Kenapa Yesus berkata sudah selesai? Setiap orang ada porsi masing-masing yang harus dia kerjakan. Gak perlu kita mengerjakan porsi orang lain. Yesus tidak menyembuhkan semua orang sakit. Yesus tidak menginjili semua orang berdosa. Dia memberikan perintah itu kepada para murid. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tumpangkan tangan, sembuhkan orang yang sakit. Tapi porsi bagian tugas yang Bapa perintahkan kepada Yesus itu tuntas. Tidak ada yang terlewatkan ketika dia mati di kayu salib. Saya berdoa, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, tanggung jawabnya saudara dan saya kerjakan sampai akhir hayat kita. Sehingga Bapa disenangkan dalam hidup kita. Amin. Tanggung jawab sebagai pemimpin. Adam adalah pemimpin pertama dari umat manusia. Ketika dia jatuh dalam dosa, seluruh manusia jatuh dalam dosa. Itu yang kita kenal dengan istilah dosa warisan. Karena bapa leluhur kita Adam jatuh dalam dosa, maka kita keturunan Adam dan Hawa semua jatuh dalam dosa. Tapi kontras dengan Yesus pemimpin sempurna. Karena dia hidup benar, maka semua orang yang percaya dibenarkan dan mendapatkan jaminan keselamatan masuk surga. Dia adalah pemimpin yang memimpin dengan kasih bukan dengan kekuasaan. Dia rela mencuci kaki murid-muridnya. Dia tidak menyalahkan muridnya. Dia rela berkorban, menanggung dosa mereka di atas kayu salib. Dalam hidup ini kita dihadapkan dengan berbagai pilihan dan kita harus berani mengambil tanggung jawab
untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik, bukan yang terburuk. Saya teringat dari Afrika Selatan ada seorang pejuang yang bernama Nelson Mandela. 27 tahun dia dipenjara karena dia menentang politik apartheid. Orang-orang kulit putih sangat tidak suka karena dia suka menyuarakan bagaimana orang kulit hitam juga punya kedudukan yang sejajar dengan orang kulit putih. 27 tahun dia menderita dalam selnya yang sangat sempit karena memperjuangkan hak rakyat di Afrika Selatan, khususnya orang kulit hitam. Tapi setelah 27 tahun pergolakan politik terjadi, dia keluar dari penjara dan kemudian dia menjadi presiden dari Afrika Selatan. Pada saat dia bebas, sebetulnya dia bisa membalas dendam kepada para sipir yang pernah menendang dia, memukul dia. Tapi Nelson Mandela pernah berkata, ketika aku keluar dari penjara sebagai orang bebas, aku sadar aku harus meninggalkan kemarahan, kebencian, kepahitan di belakang saya. Di dalam penjara itu. Sebab kalau tidak, aku tetap jadi orang yang terpenjara. Dia bebaskan dirinya dari kepahitan, dendam, dan hal-hal yang buruk. Dia tidak memilih itu. Sebetulnya dia sebagai presiden berkuasa untuk menghukum semua musuh politiknya yang menjebloskan dia dalam penjara. Tapi dia memilih mengampuni. Dan Nelson Mandela dikenal sebagai orang yang great. Yang bukan hanya pemimpin bagus, tapi pemimpin besar. Karena kebesaran itu nampak dari karakternya yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab kepada bangsa dan negaranya. Dan tidak membiarkan Afrika Selatan menjadi negara pertumpahan darah. Tetapi negara yang memilih jalan damai dan rekonsiliasi karena pengampunan. Saya rasa ini teladan yang ditiru dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah kita melihat perbandingan antara Adam dan Yesus, satu tidak bertanggung jawab, satu bertanggung jawab, mari kita aplikasikan secara simpel dalam hidup kita. Yang paling gampang, kalau kita lihat anak kita. Gimana sih bedanya anak yang tidak bertanggung jawab dengan anak yang bertanggung jawab? Anak yang tidak bertanggung jawab menunggu disuruh. Menunggu disuruh baru dia bekerja. Jadi hanya mengerjakan tugas kalau diperintah. Suka menunda sampai orang tua udah marah. Baru dia jalan, saudara. Sedangkan anak yang bertanggung jawab bertugas tanpa diminta. Dia proaktif membantu pekerjaan rumah sesuai dengan usianya. Mungkin kalau sudah agak besar dikit dia merapikan tempat tidur. Dia bantu mamanya cuci piring. Tanpa harus diperintah. Saudara punya pembantu di rumah? Bisa bedakan antara orang yang kalau diperintah baru jalan. Tapi ada orang yang proaktif. Dia beresin itu, dia usulin, boleh enggak Bu saya mengerjakan ini. Senang mana saudara? Tentu senang yang proaktif. Saudara punya pegawai di pekerjaan kantor. Ada yang kalau dipencet tombolnya baru jalan. Kalau enggak kayak robot aja diem. Atau ada orang yang memang proaktif. Mengerjakan apa yang dia harus kerjakan. Betapa bedanya. Seorang anak yang tidak bertanggung jawab menyalahkan orang lain. Dia selalu cari kambing hitam atas kesalahannya. Kenapa ini tembok penuh coretan? Ini dede yang bikin. Padahal dia ngajarin adiknya untuk melakukan itu. Walaupun dua-duanya yang bikin. Tetapi anak yang bertanggung jawab. Iya mama saya salah, minta ampun, minta maaf. Lain kali gak diulang, saya bantu ya bersihin. Anak yang tidak bertanggung jawab, tidak menghargai pengorbanan orang tuanya. Dia hanya menuntut hak, tidak melakukan kewajiban. Gak peduli perasaan orang tua, sering berkata kasar. Sedangkan anak yang bertanggung jawab menghormati orang tuanya. Mendengar nasihat, menjaga nama baik keluarga. Dan berterima kasih kepada orang tua. Anak sekarang kalau dikasih duit, nih uang buat kamu. Jawabnya apa? Terima kasih papa, terima kasih mama. Apa gitu? Begitu kasih duit dia bilang apa? Kurang. Kurang apa? Kurang ajar saudara-saudara.
Siapa yang salah? Orang tuanya yang tidak pernah mengajar. Makanya kita harus mencetak anak-anak yang punya responsibility. Dan bukan menjadi anak yang tidak bertanggung jawab. Contoh yang berikutnya adalah suami. Apa ciri suami yang tidak bertanggung jawab? Tidak menjadi kepala keluarga yang baik. Dia nggak berperan sebagai pemimpin, tidak mengambil inisiatif dalam pembuatan keputusan penting. Apapun dia serahkan kepada istri. Pak, boleh nggak saya pergi keluar? Tanya mama. Pak, itu ada orang nagih utang. Tanya mama. Saudara-saudara, kadang-kadang pria hadir dalam keluarga, tapi nggak ngapa-ngapain. Dia nggak jadi leader, dia nggak jadi pemimpin. Saya tahu ada orang yang nggak suka terlalu banyak ngomong, cenderung agak introvert, pendiam. It's okay. Karena orang itu ada yang extrovert, ada introvert. Tapi hal-hal yang penting dalam kehidupan, saudara jangan diam. Saudara harus putuskan. Sehingga keluarga tahu arah yang kita harus tempuh dalam kehidupan. Sedangkan suami yang baik memimpin dengan kasih. Dia mengambil inisiatif, dia melayani dan melindungi keluarganya. Suami yang tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah. Dia mengabaikan tanggung jawab finansial kepada keluarga. Kalau ada duit dia pakai untuk hobinya sendiri. Dia tidak pakai untuk memberkati keluarga. Sedangkan yang bertanggung jawab menjadi penyedia yang setia. Dia bekerja memenuhi kebutuhan keuangan keluarga. Suami yang tidak bertanggung jawab tidak melindungi keluarganya. Dia gagal memberikan rasa aman secara fisik maupun emosional. Sedangkan yang bertanggung jawab menjadi pelindung dalam keluarga. Melindungi keluarga, memberikan rasa aman. Bapak-bapak, kalau engkau pulang ke rumah, apakah anakmu merasa nyaman? Atau anak saudara justru merasa senang kalau papanya ada di luar rumah? Begitu papanya datang, gemetar semuanya. Kucing mesti jalan pelan-pelan. Kalau tidak dilempar pakai sepatu. Karena hadiratnya sudah memenuhi rumah itu. Seorang suami yang tidak bertanggung jawab punya komunikasi yang buruk. Saudara, dia menghindari diskusi. Kalau ada istrinya nanya atau anak-anaknya nanya, dia langsung marah. Senjatanya cuma satu, marah, saudara-saudara. Dia tidak bisa berbicara dengan baik, berdiskusi, bahkan bilang, oh ya papa salah ya, aduh terima kasih buat masukannya. Saudara-saudara, dia menolak mendengarkan dan juga bersikap tertutup terhadap masukan yang baik. Sedangkan seorang suami yang bertanggung jawab adalah komunikator yang baik. Dia mendengarkan dengan sabar, dia membuka hati, dan dia menyampaikan isi hati bukan secara otoriter. Udah pokoknya nurut kata papa. Tapi kita jelaskan why, kenapa kita harus melakukan ini bersama-sama. Suami yang tidak bertanggung jawab, tidak setia, dia melanggar janji pernikahan, dia berselingkuh. Sedangkan suami yang bertanggung jawab, dia setia kepada pasangan yang Tuhan berikan. Selanjutnya istri yang tidak bertanggung jawab seperti apa? Saudara, istri yang tidak bertanggung jawab itu mengabaikan keluarga. Rumahnya kotor kayak kapal pecah, berantakan, gak ada makanan. Pada anak masih kecil-kecil, kelaparan semuanya. Udah minta makan sama papa aja. Suami bangun, mam ada roti, ada makanan, udah gede, gojekin aja. Saudara-saudara, memang bisa. Tapi bukankah istri adalah seorang penolong yang baik? Dia bangun lebih pagi, dia menyiapkan semuanya. Itu dicatat dalam Amsal 31, saudara. Seorang wanita yang bijak lebih berharga daripada permata. Istri yang tanggung jawab adalah manajer keluarga yang baik. Dia mengelola keluarganya dengan bagus. Rumahnya bersih dan nyaman. Dia menyediakan makanan bagi keluarganya. Istri yang tidak bertanggung jawab tidak mendukung suami. Suka mengkritik, merendahkan. Tidak menghargai usaha suami, suka jelek-jelekin suami sendiri. Mas, usaha dong. Tuh tetangga kita beli mobil baru, kita motor butut dari dulu.
Yang baru juga nggak bisa. Mas, kamu itu dulu ganteng, sekarang kok gentong ya. Itu menghina saudara-saudara. Sedangkan suami, istri yang bertanggung jawab adalah istri yang mendorong usaha suami dan menghargai suaminya. Istri yang tidak bertanggung jawab, tidak bijak dalam pengelolaan keuangan, boros, foya-foya. Kalau dapat uang gajian, masuk gampang, keluar susah, saudara sekalian. Dia belanja ke mall. Aduh mam, jangan boros. Tenang, burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita orang percaya. Masalahnya kita kan bukan burung, saudara-saudara. Dia adalah pengelola keuangan yang cerdas. Dia mengatur anggaran rumah tangga dengan baik. Yang tidak bertanggung jawab tidak menjadi penolong. Dia tidak mendukung suami ketika ada masalah, malah ditinggalin. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abangku tendang. Bukan sampai maut memisahkan kita, tapi sampai hutang memisahkan kita. Kalau kamu punya duit aku setia, kalau kamu hutang aku tinggalin. Saudara, ini istri yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan yang bertanggung jawab, dia menjadi penolong yang tulus bersama suami menghadapi badai kehidupan. Istri yang tidak bertanggung jawab, tidak setia. Dia berselingkuh, sedangkan yang bertanggung jawab menjaga kesucian. Bagaimana kalau saudara seorang pengusaha? Pengusaha yang tidak bertanggung jawab mencari keuntungan dengan cara curang. Memasukkan laporan keuangan, menipu pelanggan. Sedangkan yang bertanggung jawab jujur, tidak memanipulasi data keuangan, membayar pajak, melihat keuntungan bukan satu-satunya tujuan, tetapi punya dampak sosial yang positif bagi lingkungan. Kalau ada orang buka warung makan lah, orang yang curang suka pakai bahan-bahan yang tidak bagus, yang sudah kadaluarsa bahkan saudara, supaya dapat keuntungan lebih besar. Sedangkan yang bertanggung jawab ingin punya bahan yang lebih baik walaupun tidak terlalu mahal, dan dia tidak mau membuat orang lain sakit karena ada expired date untuk setiap bahan makanan yang disajikan. Kalau orang yang bertanggung jawab, ada orang sakit, aduh maaf ya, apa yang saya bisa bantu. Mungkin dia mengunjungi orang yang keracunan makanan dan kemudian memberikan pertolongan semampu dia. Sedangkan yang tidak bertanggung jawab, oh itu mah perutnya sendiri yang lemah, bukan salah saya. Saudara, seorang pengusaha harus menjunjung etika bisnis dengan baik. Kemudian seorang pengusaha yang tidak bertanggung jawab mengabaikan keluhan pelanggan. Dan cirinya lepas tangan setelah produksi terjual. Pokoknya kamu udah beli, urusan kamu, saya nggak mau ngurus lagi. Sedangkan seorang pengusaha yang bertanggung jawab, dia memenuhi janji kepada pelanggannya, tidak mengabaikannya. Saudara, dia memastikan produk yang dia jual berkualitas dan punya layanan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Ada layanan purna jual yang baik. Dia menangani keluhan pelanggan dengan profesional. Pengusaha yang tidak bertanggung jawab mengeksploitasi karyawan, membayar upah di bawah standar, menunda-nunda pembayaran gaji, memaksa pegawai bekerja dalam kondisi yang tidak layak. Sedangkan yang bertanggung jawab membayar pajak, membayar upah dengan baik, memberikan jaminan sosial kepada para pegawai kita, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil. Dengan demikian kekristenan bisa diterapkan di dalam segala aspek kehidupan kita. Bukan nyanyi-nyanyi di gereja semangat, tapi meres orang juga dengan semangat. Dan yang terakhir, orang Kristen yang tidak bertanggung jawab, cirinya tidak setia beribadah. Ibadah pilih-pilih, kalau ada acara spesial, Paskah, Natal, dia datang. Ya, dia jadi Kristen kapal selam, nyelam terus. Nanti Natal baru muncul, nanti nyelam lagi saudara-saudara. Atau kalau ada masalah baru dia datang ke gereja untuk minta didoakan pendeta. Dia tidak haus, tidak rindu akan firman. Sedangkan jemaat yang bertanggung jawab rajin, setia beribadah, melayani Tuhan. Ada yang jadi guru sekolah minggu,
Ada yang pelayanan diakonia. Saudara perlu tahu tiap minggu di gereja kita ada layanan sosial yang dilakukan kepada masyarakat. Kita ada 6 tempat ibadah dan setiap minggu saya minta bergantian. Kalau ada yang minggu itu walaupun bukan gilirannya tapi komunitasnya bilang oke, kita tetap lakukan minggu ini, bagus, silahkan. Kita tidak mau jadi gereja yang hanya memikirkan diri sendiri. Mangan orang mangan asal ngumpul, ngumpul orang ngumpul asal mangan. Tapi kita mau jadi gereja yang kasih makan tiap minggu kepada orang-orang yang lapar, memberi berkat kepada orang yang membutuhkan. Saudara-saudara sekalian, orang Kristen yang tidak bertanggung jawab itu hidupnya munafik. Di gereja berdoa, di luar gereja berdosa. Di gereja saleh, di luar gereja salah. Di gereja Alkitab, di luar gereja alkohol. Di luar gereja, di dalam gereja alim, di luar gereja lalim. Itu orang Kristen yang munafik. Tapi Kristen yang bertanggung jawab, hidup sesuai dengan firman, taat kepada apa yang disampaikan dalam Alkitab dan juga melalui khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Dan juga orang Kristen yang bertanggung jawab menggunakan berkat untuk diri. Yang tidak bertanggung jawab menggunakan berkat untuk diri sendiri. Dia hanya pikir keuntungannya, hanya pikir kesenangannya, tidak mau berbagi kepada orang lain. Tetapi saudara sekalian, orang yang bertanggung jawab menabur berkat kepada orang-orang miskin, kepada orang yang membutuhkan. Kalau dengar ada pembangunan gereja, kita bukan hanya ingin duduk, dengar, tidak melakukan apa-apa, hanya ingin menikmati fasilitas yang ada. Tapi besar, kecil, tua, muda, banyak, sedikit, kita adalah keluarga yang support pekerjaan pelayanan sehingga kemajuan kerajaan sorga di atas muka bumi terjadi. Seperti saudara ketahui bahwa akhir Desember tahun ini kita akan meresmikan gereja kita di Sumarekon. Masih banyak yang harus dikerjakan. Tapi saya bilang kebut karena Pak Gubernur sudah kasih tanggal kepada kita untuk peresmian. Jadi hari-hari ini kita sedang kebut saudara. Pasang AC untuk seluruh bagian gereja. Bagian museumnya belum. Bagian gereja, karpet, mengecat seluruh bagiannya. Pasang lift, lampu, pemadam kebakaran. Membuat toilet yang banyak. Macam-macam, sangat detail saudara-saudara. Belum lagi beli sound system, beli alat musik LED yang besar saudara. Dan semua membutuhkan dana yang besar. Kalau ada di antara saudara dan saya yang mendengar hal ini sampai Desember peresmiannya. Jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember. Peresmiannya enggak tahun depan, tahun ini saudara. Kalau saudara menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus yang bertanggung jawab dan digerakkan oleh Tuhan. Saudara nanti bisa ambil formulir di luar janji iman, saudara tulis berapa yang saudara mau berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nggak usah kasih uangnya hari ini, bisa dicicil tiap minggu selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, terserah saudara. Dan biasanya setiap kali seperti ini saya selalu bersama dengan istri menjadi orang yang pertama untuk melakukan hal itu. Karena saya tidak mau jadi kondektur. Ya, Bogor, semua orang ke Bogor, saya enggak saudara. Tapi saya mau jadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Membangun kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Dan saya percaya itu kunci kemajuan daripada pelayanan dan kehidupan kita secara pribadi. Saya berdoa supaya kita menjadi umat yang bertanggung jawab, menjadi gereja yang bertanggung jawab. Dalam ibadah kedua dan ketiga, yang akan khotbah di sini adalah Bishop Gary Lewis yang adalah ketua umum dari Church of God, gereja Pentakosta tertua di dunia. Dia menjadi ketua umumnya sekarang. Dan Church of God yang berpusat di Cleveland, Tennessee adalah gereja mitra dari GBI. Jadi kalau di Indonesia namanya Gereja Bethel Indonesia, di Amerika namanya Church of God. Dan Church of God punya 192 punya gereja di 192 negara di dunia. Dengan jumlah jemaat 8,5 juta dan lebih dari 3 jutanya ada di Indonesia, di GBI.
Dia datang hari Jumat, kemarin sudah ada di Bandung, hari ini khotbah. Setelah 2 kali ibadah, dia langsung naik Wus, pergi ke airport, terbang ke Sydney, dan saya masih akan ketemu dengan beliau beberapa hari ke depan ini. Karena dia akan bertemu dengan para leaders GBI yang mengadakan meeting. Meeting biasanya di Jakarta. Tahun ini kita meetingnya di Sydney, Australia, saudara. 110 orang akan rapat on site. Mungkin kira-kira 340 akan online dari Indonesia, yang tua-tua, yang ada halangan, yang sakit. Dan ada beberapa yang bawa pasangan sebagainya. Jadi kita rombongan besar, saudara. Saya akan terbang Senin malam, rombongan Selasa malam. Kira-kira 150 orang. Hamba-hamba Tuhan dari Indonesia. Karena kita punya 22 gereja di Sydney dan New Zealand. Di Australia dan New Zealand, termasuk di Sydney. Dan kita akan mengadakan meeting di sana, ketemu juga dengan hamba-hamba Tuhan yang ada. Dan hari Minggu kita akan mengunjungi berbagai gereja Indonesia yang ada di Sydney, Australia. Dan saya percaya semua bisa dilakukan ketika kita dipercayakan oleh Tuhan. Kita berani bertanggung jawab, memberikan yang terbaik. Sehingga apapun yang kita pegang, ada terobosan, sesuatu yang baru. Saya bersyukur karena banyak hamba Tuhan yang belum pernah ke luar negeri, belum pernah ke Australia. Dan saya bilang, oke, nanti pasti setelah rapat selesai kita jalan-jalan ke Opera House, ke Darling Harbour dan sebagainya. Dan mereka sangat excited sekali. Karena banyak mereka pelayanan di desa-desa, di daerah-daerah. Sekarang kita bawa ke luar negeri. Dananya dari mana? Tuhan mencukupkan. Semua tersedia tepat pada waktunya. Tidak mau membebani orang lain. Karena kita bertanggung jawab mengelola setiap keuangan yang Tuhan percayakan. Saya berdoa supaya jemaat semuanya menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini ya Tuhan, pada pagi hari ini, kami boleh ada di tempat ini bukan kebetulan ya Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu. Bapa, kami ingin mau seperti Engkau ya Yesus. Kasih agape-Mu ada dalam hidup kami. Kami mau meniru ya Tuhan Yesus. Untuk mau mengampuni. Untuk mau merendahkan diri. Untuk mau berkorban. Untuk mau taat kepada Engkau ya Tuhan. Seperti Engkau taat kepada Bapa di surga. Bapa, kami juga mengucap syukur ya Tuhan. Untuk Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Yang selalu ada dalam hidup kami. Ada dalam diri kami Tuhan. Memberikan kami kekuatan. Memberikan kami penghiburan. Menuntun setiap langkah hidup kami. Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap hamba-hamba-Mu yang hadir, yang melayani Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Dan para jemaat-Mu semua ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dengan hati yang terdalam kami ingin memuji menyembah-Mu ya Tuhan, bukan saja di tempat ini, tapi di luar sana ya Tuhan, di keluarga kami, di rumah tangga kami, di sekolah kami, di tempat kerja kami, di komunitas kami. Tuhan, jadikan kami berkat. Jadikan kami saluran kasih-Mu Tuhan. Supaya kasih-Mu itu boleh dirasakan oleh teman-teman kami. Oleh komunitas kami, oleh keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami ingin pulang, Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang memberkati kami. Saya minta pastor untuk doa berkat. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih dan keselamatan yang ada dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, yaitu tinggal menyertai kehidupan saudara dan saya, sehingga memampukan setiap di antara kita boleh mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupan secara nyata. Biar berkat ini turun kepada kita semua, mulai dari siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Kau